orang-orang itu gak ngerti SEO itu apa. Dan mereka nggak ngerti bahwa SEO itu penting dalam jangka panjang. Keuntungannya SEO itu bisa menambah ilmu kalian. Setiap effort yang kita keluarkan secara kerja keras gitu kan, akan mendapatkan hasil yang juga baik juga gitu. Oke, kita bertemu lagi di Upskilling with Maxia Academy. Bersama saya Fauzan dan sebelah saya halo, aku Syafanur Safitri atau biasa dipanggil Caca. Oke, kita perkenalkan dulu ya Kak. Kita ini sebagai apa di Maxia Academy? Aku dulu ya nih. Iya, boleh. Aku di Maxia Academy itu sebagai digital marketing, tapi spesialisnya di copywriter. Keren banget. Jadi kalau aku guys, kalian sudah tahu semua di videoku sebelumnya dengan Jessica. Hari ini aku bersama Kak Caca nih. By the way, aku sebagai digital marketing spesialis tapi bagian ads-nya. Gimana nih Kak tantangan dan opportunity-nya dari Kak Caca yang udah lama nih di Maxi selama setahun jadi SEO writer? Bisa ceritakan sedikit? Oke, kalau misalkan sebagai SEO writer in general ya, tantangan adalah paling awal pastinya ketika kita di dunia kerja, orang-orang itu gak ngerti SEO itu apa. Dan mereka nggak ngerti bahwa SEO itu penting dalam jangka panjang. Jadi mereka taunya kita cuma nulis, habis itu post, terus udah. Nah itu tantangan aku yang paling pertama. Jadi aku harus ngasihkan understanding dulu. Ya untungnya Maxi Academy ini merupakan sebuah startup yang digital ya. Jadi udah pada ngerti SEO dari awal gitu. Jadi aku nggak perlu ngasih tahu pengertian gitu. Tapi in general itu. Tapi yang kalau misalkan secara teknisnya SEO itu kan gimana kita caranya biar bisa naik ke ranking 1 di Google gitu. Itu bisa dibilang sulit banget ya karena kita kan punya banyak banget kompetitor gitu. Mungkin. Dan termasuk bagi teman-teman nih yang awam ya, karena kita langsung ke tantangan tadi, mungkin Kak Caca bisa jelasin sedikit nggak kira-kira singkatnya SEO itu seperti apa dan bagaimana cara berjalannya selain tadi yang kayaknya butuh jangka panjang dan sebagainya. Oke, mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah nyari di Google cara pasang gas LPG. Oke, lagi langka ya gas hari ini. Iya, lagi langka ya gas hari ini ya. Atau cara membeli gas LPG, pernah cari nggak something kayak gitu? Iya pastinya dong. Pastinya ya. Apalagi Gen Z ya, cari sepatu, brand terbaru dan sebagainya. Bahkan masang galon pun kadang masih ada yang lagi googling. Oh iya. Iya, dan itu pasti ada kontennya. Lalu nanti kontennya itu mungkin ada kayak dari Kompas, dari beberapa website yang terkenal yang dia itu memang ngasihkan tips-tips gitu kan. Dan tips-tipsnya itu kadang nggak lazim ya, kayak kadang gimana cara mencukur jenggot gitu, cara mencukur kumis biar bersih. Nah itu kan juga ada. Nah singkatnya adalah SEO itu merupakan proses pembuatan konten yang dia tuh akan dicari orang, dan tujuan kita untuk optimization-nya SEO itu kan search engine optimization adalah supaya kita bisa mendapatkan di ranking 1. Jadi ketika kita cari di Google, artikel kita itu yang muncul paling awal gitu. Nah. Jadi SEO ini isinya adalah konten-konten berita ya teman-teman? Bukan hanya berita ya, tapi bisa dibilang baik itu konten informatif, ada konten transaksional, ada konten segala macam konten sih sebenarnya kalau SEO. Bahkan kalau sekedar judul dan bio dan description ketika kita bikin konten YouTube, habis itu konten TikTok itu juga termasuk ke SEO. Oke, jadi teman-teman SEO itu Search Engine Optimization yang terletak pada setiap penulisan yang kita bikin untuk brand awareness ya, satu brand dan tujuan yang lain tentunya untuk konversi dan sebagainya. Berisi tentang judul, subjudul dan tulisan-tulisan yang mengangkat dan bercerita, bahkan tips-tips tadi seperti gas LPG dan sebagainya. Itu ngangkat banget ya berarti. Ngangkat banget. Karena gini, contohlah lah, ini aku kasih gambarannya. Andai kata kita itu punya kafe, Mas Fauzan punya kafe gitu kan. Terus habis itu gimana caranya sih biar orang-orang ini visit website kita? Kita bikin konten cara membuat kopi yang enak. Nah, orang itu cari biasanya bukan websitenya kita dewe atau brandnya kita dewe, tapi gimana cara bikin kopi yang enak. Nah, kalau misalkan kita ada di ranking 1, orang itu akan secara otomatis visit website kita toh.
Nah, berarti kita dapat awareness tuh. Yeah. Kita dapat traffic. Nah, nanti ada kesempatan nggak orang itu bakalan searching website kita lagi? Buat tips-tips buat bikin kopi contohnya, yang lain. Iya sih pasti ya. Ya, Jadi pasti. Second time dia mau lihat lagi, pasti bahkan mau beli ya, karena udah terpengaruh sama tips yang tadi. Betul. Nah, itulah SEO. Jadi perlu dioptimize gimana caranya biar kita itu bisa ranking tinggi gitu sih. Nanti kalau misalkan udah banyak traffic, mau jualan apapun gampang. Oke, keren banget ya. Jadi ini satu tujuan mulia tapi dengan jangka waktu yang cukup lama ya. Iya, Kira-kira dari pengalaman Kak Caca sendiri untuk SEO ini berapa lama sih Kak? Kalau sepengalamannya Kak Caca? Kalau aku ya SEO, terakhir kali aku main SEO itu kita butuh waktu sekitar 5 bulan untuk naik ke ranking 1. Dan itu kontennya nggak bisa cuma 1-2 aja, tapi aku perlu nyoba sekitar waktu itu ada sekitar 50 konten yang naik cuma 2. Oke. Jadi memang berproses dan by listing Google ya berarti ya, atau gimana? Iya, berproses dan konsisten sih lebih tepatnya, karena kita kayak hoki-hokian ya, kembali lagi ke kompetitor, cari keyword research gitu juga sih, itu juga ngaruh. Sama ke website ya, websitenya kalau misalkan lemot habis itu tampilannya jelek juga nggak bakalan naik sih SEO nih. Oh kayak gitu. Jadi memang overall itu semua terpengaruh ya, Iya, dari UI-nya, UX-nya juga. Betul. Gitu ya. Oke teman-teman, jadi irisan dari Kak Caca dan saya adalah ketika Kak Caca bikin satu SEO ataupun penulisan tadi ya, copywriting, saya yang kemudian menjalankan ads-nya di Meta Ads dan TikTok Ads hari ini. Tapi kalau misalkan di ads gitu sulit gak sih buat dapetin customer? Soalnya kan kalau misalkan di SEO kan ya walaupun sulit tapi sedikit-sedikit ada lah gitu. Kalau dari ads sendiri cukup mudah sebenarnya, dari konversi untuk chat itu bisa masuk. Artinya itu disebut leads ya teman-teman. Tapi kalau misalnya gimana dia mau closing atau enggak, itu nanti tergantung after sales-nya. Apakah kemudian chat yang masuk itu tertarik, atau kemudian dengan penjelasan kita, dengan harga-harga yang kemarin mungkin teman-teman sudah lihat, saya dan Jessica bahas marketing mix ya, ada 7P. Jadi kayak promotion, place dan sebagainya itu. Tapi kalau membawa seseorang yang nggak tahu apa-apa kemudian klik, itu bisa banget, tapi kerjasamanya juga sama teman-teman sosmed spesialis ya. Videonya gimana dan gimana tentang posternya sih, kayak gitu. Kira-kira Kak Caca, SEO tren yang di tahun 2025 ini gimana sih menurut Kak Caca? Menurut aku sebenarnya SEO trend itu sekarang beneran kepengaruh banget sama AI. Kan di sekarang AI itu ada ChatGPT, ada Gemini, ada Bixby gitu kan. Jadi selain kita dari segi SEO itu judul itu harus straightforward ya bisa dibilang, juga harus benar-benar sesuai sama intinya. Karena kalau misalkan aku pakai Bixby gitu kan, "Hey Bixby, please play Alexa," berapa gitu kan. Nah itu ya otomatis judulnya pertama nggak boleh ngawur dari headline aja, atau nggak kayak "Hey Bixby, please help me to look way to make a coffee" gitu. Jadi yang pertama aku perlu saranin bahwa SEO itu sekarang juga demanding konten dalam bahasa Inggris karena ada AI-nya itu tadi, virtual assistant juga. Yang kedua lebih ke konten berkualitas tinggi ya. Jadi kita karena sekarang juga ada beberapa sosial media, ada Reels, ada TikTok, ada Shorts gitu kan. Kita kayak diberikan konten-konten yang kualitasnya wah, such as content creator Indonesia yang we know kayak contohnya Raymond Chin gitu kan. Itu aku rasa dia kontennya sangat berkualitas banget dan dia sangat edukatif banget. Jadi dia SEO-nya gampang naik. Dan karena gini, aku rasa juga SEO itu kan effort ya. Every hard effort will have hard results as well gitu. Jadi setiap effort yang kita keluarkan secara kerja keras gitu kan akan mendapatkan hasil yang juga baik juga gitu. So kalau misalkan kontennya udah niat, nggak cuma sekedar joget-joget aja, I'm pretty sure SEO-nya juga akan naik gitu. Itu sih kalau dari
SEO trend 2025 ya. Apalagi sekarang memang demand-nya kita nggak bisa cuma bikin konten ecek-ecek doang gitu. Karena udah bukan COVID. Kalau COVID mah konten apa aja kita bisa konsum ya. Iya, betul. Tinggal scroll doang. Jadi memang kalau menggunakan SEO di dalam video itu perlu yang namanya judul yang menarik, deskripsi yang juga straightforward tadi Iya, ya. straightforward. Katamu. Lebih tepatnya gini sih, hook. Oke, berarti hook itu berperan penting ya. Penting banget. Dan hook itu adalah salah satu SEO. Yes. Oke, Gitu. siap. Tapi selain itu, apakah kemudian thumbnail dan transkrip dalam video itu mempengaruhi? Iya, karena pada nyatanya orang in general ya, masyarakat in general, mereka itu juga nggak bisa punya comprehension yang apa ya, menerima informasi dengan cepat tanpa membaca. Jadi kalau misalkan ada captionnya, ada transcriptionnya di situ, itu nanti informasinya bakalan lebih mudah ke ini sih, lebih keterima gitu. Jadinya orang lebih mudah memahami dan juga lebih bisa dicari gitu. Terus dari segi thumbnail itu juga termasuk hook gitu. Jadi sama-sama pengaruhnya banyak banget. Oke, jadi kalau hari ini kita bicara SEO, SEO itu juga ada versusnya ya, yaitu SEM. Yang mana SEM itu Search Engine Marketing. Yang mana itu juga tugasku ya. Jadi teman-teman, as you know as well, ketika aku hari ini jadi digital marketing, saya bagian SEM-nya dan Kak Caca ini bagian SEO-nya, teman-teman. Yes, true. Seperti itu. Cuma gini, aku mau banggain sendiri. SEO itu gratis, teman-teman. SEO gratis. Dia bayar. Dia ini tugasnya ngabisin uangnya tim finance. Siap. Jadi kalau kita di versus tuh SEM dan SEO mungkin jangka waktunya lebih singkat yang SEM dan hasilnya juga akan lebih kelihatan lebih cepat karena gitu. jangka waktunya juga lebih cepat. Bener. Kalau SEO itu kan butuh berbulan-bulan ya. Kemudian untuk bisa bikin jadi ranking 1 seperti itu. Fast money, fast result ya. Nah, kelebihan selanjutnya dari SEO nih, menurut Kak Caca, sebelum saya bicara banyak tentang kelebihan SEM-nya nih. Gimana Kak Caca? SEO tuh tadi aku udah mention ya, dia benar-benar low cost. Mungkin cost-nya lebih ke technical, terus habis itu juga cost ke biaya internet, habis itu biaya listrik dan sebagainya gitu. Jadi beneran kalau dari segi bikin kontennya sendiri ya no cost. Fine. Karena kita tinggal search saja, kita tinggal research kita mau bikin konten apa, kita tinggal cari keywordnya yang lagi ngetrend, atau bahkan kita tinggal scroll sosial media, oh ini lagi ngetrend nih, ada gas, ada apa yang kemarin drama yang lagi di remake jadi film itu yang juga ada bizarnya itu ya. Aku nggak mau sebut nama. Habis itu ya itu kayak gitu-gitu aja, itu kan ngetrend tuh. Atau waktu yang kemarin ada yang cara supaya tidak bau ketiak gitu kan, itu juga ngetrend dulu tuh. Itu kita tinggal nge-scroll sosial media udah muncul. Jadi yang pertama ada no cost, yang kedua juga tinggal riset, asal tadi ya konsisten dan bertanggung jawab dan ngikutin tren. Oke, ngikutin tren, konsisten, tanggung jawab. Karena jangan sampai nih Kak Caca udah ngikutin tren tapi nggak bertanggung jawab, asal comot, kemudian nggak mau perhatikan royalti dan sebagainya. Cuma gini, memang ya sulit ya kalau misalkan kita memang sebagai manusia harus berinternet dengan bijak. Dari dulu kan memang soundingnya kayak gitu. Tapi ada aja oknum yang dia tuh nggak bijak gitu. Betul. Jadi ya, ya kita juga harus memiliki literasi digital yang baik ya teman-teman. Cuman kita nggak bahas hari ini. Karena kalau hari ini kita bahas digital literasi cukup panjang ya, as long as well kita bisa menjelaskan. Tapi ini cukup banyak belokannya. Betul. Tapi kalau SEO sendiri ya, SEO itu juga aku saranin teman-teman juga sesekali lah baca konten-konten artikel yang ada di SEO tapi secara seksama gitu. Karena gini, kalian jangan cuma scroll TikTok doang. Iya sih, Gen Z sekarang scroll TikTok. Makanya. Padahal TikTok itu juga salah satu media informasi dan komunikasi yang paling efektif ya. Iya, cuma kan gini, attention span kita tuh jadi rusak gara-gara itu.
Tapi ya makanya biasain membaca, cari gitu. Jangan sekarang itu gini, kalau misalkan ya ada sering banget terjadi kalau misalkan ada konten TikTok gitu, terus dia lagi bahas sesuatu gitu kan. Entah contohnya kayak lagi bahas BMKG. Habis itu di bawahnya ada tertulis di komentar BMKG itu apa gitu. Google exists guys, SEO itu ada di Nah, situ. itu tadi juga salah satu literasi digital di Nah, mana ketika makanya. kita sudah lihat, sudah riset, kita juga mesti memahami, tapi jarang baca sih Kak emang. Ya makanya Kita- ini loh guys, keuntungannya SEO itu bisa menambah ilmu kalian. Nah, ini juga salah satu masalah Kak Caca yang ditimbulkan. Gimana? Masyarakat kita ini kurang banget nih membacanya. Apakah SEO sangat efektif ya? Oke, kita langsung bahas tentang tadi Kak Caca udah bahas SEO, saya akhirnya sekarang harus bahas SEM nih. Kenapa kok SEM ini the best ya? Oh gitu ta. Iya dong. Small Medium Enterprises ya atau UMKM at the end of the day. Ini nanti teman-teman bisa headline-nya di sini SEO versus SEM. Biar kakak-kakak YouTube-nya juga notice ya. Terus habis itu kalau di Meta Ads sendiri kita Maxi itu gunakan Kak Caca. Jadi ada Facebook, Instagram. Dan pastinya nggak butuh waktu yang lama, waktunya cukup singkat yang pertama itu. Dan beriklannya bisa di berbagai platform. Apalagi saat ini Meta udah ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Seperti itu sih. Dan yang kedua, kalau di kita bicara search engine marketing atau yang paid ya, kita bisa penargetan secara terperinci. Jadi teman-teman kalau punya Facebook Ads, Instagram Ads, itu teman-teman tinggal mau gimana tuh minatnya, demografinya, dan kemudian usianya berapa, mau disangkut pautkan kemana ads-nya, mau disebar kemana, itu bisa banget. Kalau SEO semua ya pasar ya. Tapi denger-denger kalau SEM tuh kayak bakar duit gak sih? Iya dong, ya asal ada persentase yang pas aja ketika marketing cost itu dikeluarkan. Dan pastinya ketika teman-teman punya usaha harus ada marketing cost kan, bener nggak? Atau no cost terus pakai SEO. Kan harus seimbang gak sih kalau menurut aku ya. Nah, jadi kita bukan musuhan ya, tapi kita saling berkoordinasi. Berkolaborasi. Oke, kolaborasi, elaborasi itu kuncinya. Dan jangan lupa digital literasi. Ini kayaknya dia bisa jadi dosen digital literation deh guys. Kayaknya nggak cuma bahas SEM. Kayaknya kamu salah jurusan nggak sih ke digital marketing? Karena kan komunikasi ya. Oh, Jadi begitu. bagaimana kita menyampaikan komunikasi itu memperhatikan regulasi-regulasi yang ada. Dan user friendly Kak. Kalau Facebook Ads, terus TikTok Ads, Google Ads juga. Dan kalau masalah dukungan sih kita support ya, ketika Kak Caca bikin berita nih teman-teman, aku mainkan Google Ads-nya seperti itu. Tapi Kak Fauzan pernah nggak sih kayak kan nge-ads kan? Kira-kira ada sampai goal berapa nih? Ketika udah nge-Facebook ad ternyata dapat revenue seberapa banyak? Ada nggak pernah punya goal tertinggi gitu? Oke, jadi kalau ads sendiri ya kita kembali sampaikan, ini bolak-balik tak sampaikan teman-teman. Bagi kalian yang punya lagi UMKM ataupun skala middle, kalian mesti sampaikan nih teman-teman, kalian mesti sisihkan juga budget untuk marketing cost di ads. Kenapa? Karena memang ads itu ada presentasinya teman-teman Kak Caca. Oke. Jadi either kita hari ini ya nge-ads 1 juta, dapatnya tuh 10 juta. It's wonderful ya, karena itu baliknya mungkin 50% lebih atau berapa persen? Kalau dari 1 juta, habis itu ke Hasilnya 10 juta. hasilnya 10 juta. Berarti kan udah 1000% nggak sih? Nah, itu sudah 1000%. Jadi teman-teman, kalau menurut saya digital marketing digital marketer itu semakin banyak ads akan semakin banyak konversi. Oke. Tapi pencapaian terbesar dapat revenue berapa dari ads? Dari ads saya sendiri sudah tayang di YouTube-nya Maxi itu di angka 600 juta selama 6 bulan. Berarti anggaplah kayak rata-rata 1 juta 100 juta per bulan. 100 juta per bulan. Pengeluaran Dengan ads-nya budget ads 4 juta per minggu. It means kalau per bulan berarti 16 juta. Iya dong, 16 juta. dibanding 100 ya berarti. Nah, 16 banding 100 udah berapa persen Kak Caca? Berarti sekitar 500-an nggak sih? Nah, 500 itu guys. Jadi di antara kita, antara SEM dan SEO ya, atau paid marketing versus organic marketing, yang mana organic marketing itu adalah marketing yang no cost. Kalau paid marketing, ini nanti kakak-kakak YouTube bisa ditulis di sini ya, kakak editor ya. Jadi kalau Kak Caca ini yang organik, saya yang paid berbayar. Contohnya Meta, Google, TikTok, kemudian ada
SEM tadi, kalau Kak Caca tuh bikin blog apalagi artikel terus bikin copywriting ya. Termasuk press release ya Kak Caca. Press release, terus habis itu header YouTube, judul, bio, gitu, caption juga. Gitu. Dan keduanya memang harus saling berjalan ya. Betul. Antara SEO dan SEM. Kalau Kak Caca sendiri nih, pencapaian dari SEO-nya Kak Caca berapa cepatkah atau hitungannya gimana kalau metrik dari SEO itu Kak? Oke, metrik kalau dari SEO itu paling obvious pasti rankingnya ya. Jadi kita kalau misalkan cari di Google munculnya itu website kita. Nah, Maxi Academy sendiri kita ada 2 konten yang naik. Yang pertama itu ada di ranking 1, yakni teman-teman bisa cari gaji digital marketing, itu ada di ranking paling 1, sudah ada Gemini-nya juga gitu. Jadi kita sebelahan sama hasil riset AI. Oke, yang kedua itu kita keren banget ya berarti ya. Iya. Yang kedua ini kontennya agak rada nyeleneh ya. Tapi cara membobol dana. Itu yang naik. Iya, itu yang naik. Tapi itu kita memang lagi program cyber security ya. Oke, jadi gitu. Funnelingnya ke sana. Jadi kita memang lagi raising awareness tentang cyber security juga. Ini juga ada banyak istilah marketing ya. Jadi kakak-kakak YouTube ini harus tahu apakah yang dimaksud funneling Kak Caca. Nah, funneling itu jadi sebuah proses ya teman-teman ya. Jadi dari banyaknya target audience ini yang punya attention segitu banyak dari awareness itu nanti bisa turun menjadi conversion atau kita bisa menjadi revenue. Melainkan funneling itu adalah sistem bagaimana yang awareness bisa jadi conversion. Yes. Nanti kakak-kakak ya bisa lihat di sini ya teman-teman kalau mau cari tahu arti funneling ya ada di bawah ini. Oke, lanjut Kak. Oke. Dari ranking berapa sampai ke ranking berapa kakak bisa ningkatin SEO-nya? Biasanya sih kalau misalkan kita bikin konten rata-rata kita masih di ranking 50-an, 30-an gitu ya. Jadi kalau misalkan cari di Google ya cari di page kedua atau 3 baru bisa muncul. Tapi ada beberapa konten yang dia memang bisa naik gitu. Dan itu memang tergantung sama beberapa faktor. Kayak contohnya dari backlink-nya harus bagus, kemudian ada keywordnya juga gitu. Dan keyword ini kita nggak bisa yang sekedar umum ya. Kayak contoh kalau misalkan bikin artikel tentang pakai keyword magang doang, ya itu bakalan ketimbun sama anggaplah kayak MSIB, kemudian ada tempat magang yang lain kayak magang Grab atau magang Gojek kan pasti lebih banyak yang cari. Tapi kalau misalkan kayak tadi ya, yang rada nyeleneh gitu kan, cara membobol dana. Nah itu kan memang orang-orang cari tapi nggak ada yang bikin artikelnya. Ya, jadi bisa naik. Betul ya. Iya. Jadi memang tips dari bikin SEO ini teman-teman harus cari konten. Cari konten sama cari keyword yang mungkin sering dicari banyak orang, tapi belum ada beritanya. Belum ada artikelnya. Jadi memang konsistensi is key ya. Iya, konsistensi is key dan research juga, analisisnya harus kuat. Nah, berarti harus rajin membaca. Betul. Dan juga harus pinter analisis ya. Soalnya kan kalau misalkan kita di SEO, kita tuh dituntut untuk cari chances atau cari opportunity. Oh, ternyata keyword ini dia yang cari dikit ya, udah deh nggak usah dipakai. Oh, ternyata keyword ini banyak yang cari ya, tapi gimana? Ada sebutan namanya KD atau keyword difficulty. Nah, kalau keyword difficulty-nya itu tinggi, ya udah kita jangan pakai yang itu, karena berarti saingannya sama yang sudah korporat besar gitu. Tapi kalau misalkan dia KD-nya rendah, ya main aja bikin konten di situ, nanti tahu-tahu naik gitu sih. Berarti SEO ini juga semakin lama kita ber-SEO gitu ya atau menulis, semakin kita bisa naik ya rankingnya. Yes, gitu. Berarti kuncinya adalah di waktu juga ya ini. Kuncinya juga di waktu. Karena kalau SEO itu dia lebih jangka panjang karena gini, bayangkan aja kalau misalkan sekarang aku bikin konten cara membuat kopi gitu kan. Orang yang mencari cara membuat kopi itu nggak cuma di tahun 2021, 2022 aja. Tapi sampai tahun 2030 juga akan ada orang yang cari cara membuat kopi. Betul. Sama juga dengan kan cara pasang kabel optik atau cara gitu kan. Iya sih. Jadi memang ya harus ngikutin tren, tapi juga kalau bisa bikin yang evergreen ya. Evergreen itu yang konten yang stabil, jadi nggak lekang dengan waktu gitu sih kalau dari SEO. Tapi nanti efeknya jangka panjang. Jadi orang itu bisa masuk ke traffic website kita itu
terus-terusan. Oke, jadi Kalau SEM kan gampang hilang ya. 1 minggu hilang kan, atau di scroll doang hilang. nah, itu kan kuncinya di inovasi Kak Caca. Inovasi, empret. Jadi semakin banyak konten yang bermacam ya, semakin banyak konten yang dinamis, Yes. maka SEM juga akan main. Termasuk juga SEO kan ya. Betul. Jadi kuncinya gimana kita cara riset, adaptasi dengan konten, konsistensi, waktu, dan juga inovasi dalam konten dan penulisan ya. Penulisan. Betul. Tapi aku rasa sebenarnya semua bidang digital marketing itu pasti ada korelasinya. Betul. SEO sama konten kreator juga ada. Tapi konten kreator nanti nyambungnya sama SEM juga gitu. Betul. Jadi memang kuncinya hari ini adalah konten marketing. Konten yang marketing. akan dibahas di upskilling minggu depan. SEO ini juga bisa bikin komunitas ya Kak? Atau dia bisa membentuk satu komunitas kah? Atau hanya meningkatkan engagement Kak Caca? So far kalau SEO sebagai komunitas itu bisa, karena SEO itu nanti juga akan ada hubungannya sama ini ya, tipe website kita gitu dan tipe perusahaan kita. Kalau kadang kan SEO kan ada di blog juga. Kalau yang blog traveling nanti bisa jadi komunitas traveling juga. Nah betul, jadi ini ya kayak forum diskusi. Iya, jadi forum diskusi. Oke, kayak brand yang ini gitu ya. Di kolom komentar juga Betul. bisa. Jadinya nanti kayak Itu kan saya brand yang ini. Kenapa Kak Caca sebutin sih Kak? oh gitu Nah, ya, sorry. Oke teman-teman, jadi kalau hari ini saya bicara tentang kelebihan, kekurangan, tips, dan gimana sih cara ber-SEO yang baik dengan Kak Caca tentunya. Tapi teman-teman tenang aja, teman-teman bisa ikutin kelas ini di kelas Digital Marketing batch 16 dan 17. Betul. Yang mana Kak Caca dan saya adalah salah satu mentornya. Tapi kalau kalian daftar deket-deket waktu ini, Kak Caca nih mentornya. Kira-kira materi dari kelas Digital Marketing kita apa aja Kak Caca? Materi di kelas digital marketing kita pertama pastinya ada kelas ads-nya Kak Fauzan ya. Jadi dari Facebook Ads, TikTok Ads sampai Google Ads itu ada lengkap banget. Terus habis itu dari SEO itu juga kita ada. Kemudian ada e-commerce. Iya Ya, betul, ada Shopee. KOL juga. Iya, ada KOL juga. Dan bahkan ada website no code. Jadi bikin website gitu, guys. Dan ada AI for marketing ya terbaru Iya, karena Maxi juga ngikutin tren digital yang hari ini rame banget. Betul. Gitu ya. Ya Oke. salah satunya Kak Fauzan tuh bikin iklan pakai AI. Ya betul ya, dengan tulisan yang dibantu oleh Kak Caca, teman-teman. Jadi kita memang saling melengkapi, bukan bermusuhan, karena digital marketing kuncinya adalah kolaborasi. Betul. Aku waktunya ini dong, kelebihan SEM tadi udah belum ya? Loh, katanya tadi udah nyebutin. Oke, kekurangannya juga udah ya. Iya. Oke. Kekurangan bakar duit, kelebihan bakar duit juga kan? Tapi 500% kan? 1000% kan? Aduh. Berarti nggak gini ditutup ya? Intinya ya, teman-teman kalau misalkan pengen cuan cepet, harus ada modal gede juga. Enggak. Tentunya di Maxi aja kita udah ngelakuin teman-teman budgetnya at 1 juta kita bisa hasilin 10 sampai 20 jutaan. Jadi budget itu minimum ya, karena di Meta Ads juga ada minimum budgetnya mungkin di 20 sampai 30 ribuan. Jadi kalau Kak hari ini aku pengen ngiklan nih, cuman punya budget 40 ribu bisa, teman-teman bisa ngiklan. Kak ada 200, itu pun dibagi seminggu pasti ada hasilnya, ada konversinya. Namun ketika ada leads, gimana caranya kita bisa dalam tanda kutip merawat leads ini tadi ya, teman-teman juga masih belajar tuh gimana cara komunikasi, after sales-nya, cara penjualan dan lain sebagainya. Tapi tenang aja, semua itu kita ajarkan di kelas kita Digital Marketing plus AI ya. Iya. Oke. Dan kalau teman-teman yang hari ini perlu magang jurusan bisnis digital, jurusan yang IT, semua jurusan ya? Semua jurusan. Kalau digital marketing tau ini. Iya betul. Kalau digital marketing bukannya teman-teman dari semua jurusan bisa magang ya. Betul, Soalnya betul. kemarin itu aku dapet ini student dari sastra Inggris, dia itu masuk programnya Maxi, waktu itu kebetulan murid aku juga. Terus dia sebelumnya nggak ngerti sama sekali digital marketing. Terus dia magang di salah satu perusahaan di Kuningan di Jakarta. Terus habis itu keterima juga full time di situ. Wah keren banget ya. Iya. Jadi memang di Maxi Academy ini selain teman-teman bisa bootcamp, teman-teman nanti akan dideploy kerja dan itu sudah dijamin ya. Lebih tepatnya jaminnya magangnya sih. Oke. Nanti kan
berdasarkan performance juga nanti bisa mendapatkan kesempatan Nah, dapat tapi kerja. dari testimoni banyak siswa kami, setelah mereka magang, mereka di-hire full time. Jadi Betul. teman-teman jangan ragu-ragu ikutan program Bootcamp Maxi Academy di batch 16 dan batch 17, yang mana batch 16 ini terakhir pendaftarannya di 16 Februari. Video ini tayang mungkin di minggu depan ya, teman-teman bisa langsung daftar, tinggal kontak WA di bawah 0811 355 993. Saatnya kita beberes ya, mungkin sudah cukup Kak Caca, atau Iya nih. ada tips-tips terkait yang perlu disampaikan? Enggak ya, karena aku mau tengok. Bye-bye. Oke, teman-teman, sekian di Upskilling with Maxi Academy dengan saya Fauzan, dan Saya Caca. see you on another episode. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Maxi Academy, Salam magang maksimal.